kita kembali lagi di dalam service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang cara roh jahat merusak hubungan pacaran kamu. Kita langsung saja buka di Matius 12 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45. Kita baca dulu ya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bagaimana cara roh jahat itu menghancurkan hubungan kita? Kita harus tahu dulu dasarnya ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, berarti ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, roh jahat itu bisa menguasai manusia. Apalagi kalau kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kita sudah menerima Dia tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalamnya, maka pasti roh jahat sangat mudah menghancurkan kita. Jadi kita harus tahu dulu nih, bukan berarti di dalam diri setiap manusia ada roh jahat, ya bukan, tetapi roh jahat itu bisa memakai orang-orang yang tidak dipenuhi sama Roh Kudus. Jadi cara pertama ketika dia ingin menghancurkan kita maupun hubungan kita adalah di mana kita tidak percaya kepada Yesus. Kita tidak dekat kepada Dia, itu udah pasti. Gak usah deh kita ngomong hubungan pacaran dulu deh, cara roh jahat menghancurkan hubungan pacaran kita ya simple aja. Kalau kita tidak lagi menuhankan Yesus dan tidak melakukan firman-Nya, itu udah sangat-sangat fatal sebenarnya. Itu udah susah. Kenapa? Karena kalau kita, apalagi yang anak-anak muda ya, anak-anak muda kalau misalnya yang masih berpikirannya itu belum dewasa, yang berpikir bahwa pacarnya ini adalah segala-galanya, maka dia akan rentan kecewa. Karena apa? Karena yang dia jadikan segala-galanya itu adalah pasangannya. Padahal pasangannya itu gak sempurna. Makanya kita harus mencari pasangan yang dia menuhankan Yesus, yang segala-galanya. Karena gini, bagaimana dia setia kepadamu, yang kamu adalah orang yang tidak sempurna, sedangkan dia tidak mencintai Yesus yang segala-galanya gitu loh. Bagaimana dia bisa mencintai kamu apa adanya, tapi kalau dia yang sempurna saja, yang maha tinggi, Yesus Kristus, tidak dia cintai, itu sulit. Jadi cara roh jahat yang pertama itu adalah dia menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan. Di saat hubunganmu jauh dari Tuhan, mesbah doa sudah dihancurkan, kamu malas baca firman-Nya, kamu tidak lagi berdoa, tidak bersekutu di dalam komsel atau my group, ya itu udah gawat. Dan roh jahat akan gampang untuk menghancurkannya. Kita langsung baca lagi. Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian. Dari sini kita paham nih bahwa roh jahat itu juga memerlukan tempat di bumi ini. Jadi kalau misalnya kita keluar atau kita mengusir roh jahat itu pasti akan mengembara. Mengembara dia akan mencari tempat-tempat tertentu yang dia bisa masuki. Salah satunya seperti rumah yang sudah tidak dihuni. Seperti mungkin ada orang-orang yang memang terbuka untuk dosa itu, pasti dia akan masuk. Baru yang ke-44, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Nah ini dia, roh jahat itu tidak bodoh. Roh jahat itu bukanlah tipe roh yang kalau diusir dia langsung ya udah deh gua mengalah aja, enggak. Selama kita hidup di bumi ini dia akan selalu berjuang bagaimana caranya kita tidak dekat dengan Yesus. Itu adalah tujuan utama dia. Supaya apa? Kita jauh dari Tuhan dan kita masuk neraka. Udah. Jadi ketika ada sebuah hubungan yang sangat intim dengan Roh Kudus, kamu itu dekat dengan Tuhan, pacarmu dekat dengan Tuhan, maka roh jahat itu yang tadinya kita sudah keluar, misalnya yang tadinya kamu di dalam hubunganmu suka marah-marah, suka cemburuan atau jatuh dalam seks atau apapun itu, hati-hati, roh jahat itu bisa kembali. Karena apa? Karena dia akan berpikir, siapa tahu nih, dulu langganan gua tidak dekat dengan Tuhan lagi, karena makanya di sini ditulis ya, ia mendapati rumah itu kosong. Maksudnya rumah di sini bukan rumah dalam bentuk fisik, tapi itu kita, manusia, baitnya yang kudus. Sayangnya
bait yang kudus ini, bait Roh Kudus ini, kita tidak mengundang Roh Kudusnya. Akhirnya rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tidak ada yang mengelola lagi. Sekedar cuma hanya dipulihkan saja. Kamu hanya sekedar dipulihkan di dalam dosa-dosa itu. Tapi kamu tidak hidup lagi dalam Yesus. Kamu tidak lagi mau dituntun oleh Roh Allah dalam pacaranmu. Akhirnya jatuh. Dan gawatnya lagi di ayat yang ke-45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain lebih jahat. Yang kedua adalah yang cara rojak itu adalah dia akan membawa teman-temannya yang lain. Ini beneran loh ya, ini bukan berarti dia langsung membawa semua orang, enggak. Di setiap tempat itu ada rojak enggak ya? Pasti ada. Pasti ada. Tapi rojak itu diberi batasan sama Tuhan Yesus. Di dunia ini, kalau rojak tidak dikasih batas sama Tuhan Yesus, kita semua pasti udah mati. Karena rojak itu, setan itu ingin kita mati sekarang. Makanya dikatakan bahwa dia datang itu untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Kalau dia bisa bunuh, kalau dia bisa membinasakan kita, dia nggak akan mungkin mau membunuh kita. Kalau dia bisa membunuh kita, ngapain dia mencuri dari kita? Itu sifatnya roh jahat. Jadi kalau dia bisa tidak dikasih tanpa batas, semua umat manusia hari ini pasti mati. Maka daripada itu, apalagi hubungan kita, hubungan kamu dengan pasanganmu harus dekat dengan Roh Kudus. Bukan berarti setiap hari kamu hanya ngomongin Alkitab. Bukan berarti setiap hari kamu hanya memuji menyembah Tuhan dalam pasanganmu, dalam pacaranmu. Enggak loh ya. Enggak. Tapi dimana kalau kamu itu dituntun dalam kuasa ilahi, kamu pergi kemana? Bukan berarti dikit-dikit kalau mau ke mall, kita tanya Roh Kudus dulu, yuk kita mau pergi kemana, bukan seperti itu maksudnya. Tapi setidaknya kita tahu kualitas rohani kamu dengan pasanganmu itu seperti apa. Supaya ketika nanti Tuhan mau berbicara sesuatu, ketika Tuhan pengen memberkati kamu, kamu sudah siap. Karena tujuannya kamu punya pacar bukan hanya sekedar kamu ditemani, tapi supaya kamu bisa melakukan kehendak Tuhan lebih lagi daripada kamu sendirian. Makanya cara rojat itu cuma 2 aja ini. Dia akan hancurkan hubunganmu dengan Yesus dulu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan Yesus aja udah hancur, sangat mudah menghancurkan rumah-rumah yang kecil-kecil ini. Kalau dia bisa hancurkan yang gede, yang kecil ini gampang. Lalu yang kedua, dia akan bawa teman-temannya. Teman-teman ini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah di mana kamu yang tadinya misalnya contoh hanya suka marah-marah, melebar. Yang suka marah-marah, sekarang banting barang. Misalnya yang laki-laki. Tadinya cuma hanya marah-marah, tapi sudah mulai pukul tangan. Pukul pacarnya. Yang sudah pukul pacarnya mulai emosi. Bisa jadi langsung dia selingkuh. Cari cewek lain. Atau mungkin yang ceweknya. Ceweknya mungkin karena dia mungkin udah malas ngeliat cowoknya. Aduh ini gak bisa jadi contoh. Cari ke yang lain. Gak cuma itu, dia tidur dengan cowok lain. Komplikasinya seperti itu guys. Makanya kita jangan sampai jauh dari Roh Kudus. Ya mari semua kita berdoa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah setiap mereka. Jangan sampai ada roh jahat ingin menghancurkan hidup mereka ya. Ya Tuhan Yesus. Pasti yang namanya masalah itu pasti ada. Tapi selama mereka menuhankan-Mu ya Tuhan Yesus, mereka akan tetap Engkau jaga. Dan Engkau akan membawa mereka ke dalam peperangan. Dan peperangan itu pasti mereka menangkan. Karena Engkau yang menjaga mereka. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. And God bless you.